Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahid Hasan dari kelas B semester 6. Saya akan mendeskripsikan kembali hasil dari membaca buku dari matkul literasi pendidikan sekolah dasar. Saya kembali akan mendeskripsikan kembali buku yang dibaca. Buku yang dibaca tersebut berasal dari buku yang sebelumnya, tapi saya akan melanjutkan dari poin-poin dari buku tersebut yang sebelumnya sudah dibaca sebelumnya. Kali ini saya akan membacakan tentang buku ini dari poin keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Setiap orang mungkin memiliki punya atau terlena dari setiap orang memiliki rasa kenyamanan tentang zona nyaman. Khususnya mungkin setiap orang pada zaman sekarang mungkin banyak yang terlena dengan zona nyaman karena semakin banyaknya teknologi yang sedang atau sudah maju, mungkin banyak orang-orang ini menghabiskan waktunya dengan bermain di gadget gitu sepanjang waktu tanpa bersosialisasi dengan orang-orang dari luar karena sudah terlena dengan zona nyaman. Seperti kayak begadang sampai larut pagi gitu, dari sampai larut pagi gitu, kayak bermain game, kayak scroll TikTok, kayak seperti itu, karena mereka sudah terjebak dalam zona nyaman. Dari sini mungkin itu saya akan menyebutkan faktor-faktor yang membuat orang-orang ini masih terlena dengan zona nyaman. Yang pertama adalah hidup tanpa tujuan. Bila tidak ada tujuan yang menjadi prioritas dalam hidup, maka kita pun akan kesulitan menyusun rencana jangka panjang. Ketika tidak memiliki rencana, kita cenderung akan membiarkan hidup berjalan apa adanya karena tidak ada hendak melakukan apapun di masa saat ini ataupun masa depan nanti. Yang kedua itu tidak siap dengan perubahan. Berada dalam zona nyaman dapat memunculkan rasa ragu saat hendak melakukan perubahan. Keraguan itu terlahir dari rasa tidak percaya diri. Perubahan terjadi akan lebih baik saat dijalani saat ini, sehingga pada akhirnya muncul perasaan tidak siap dengan perubahan dan enggan keluar dari zona nyaman. Yang ketiga adalah khawatir dengan risiko. Mungkin setiap orang ketika ingin melakukan perubahan, mungkin orang tersebut belum siap menerima risiko tersebut, karena mungkin ya sebelumnya dengan masih merasakan zona nyaman tersebut, udah terbiasa dari zona nyaman. Ketika mulai perubahan, pasti setiap perubahan pasti akan menerima resiko yang akan ditanggung. Yang selanjutnya, yang keempat adalah merasa sudah mentok. Ada orang-orang juga merasa sudah tidak mampu untuk berubah hingga memilih aman berada dalam cangkang jari zona nyaman. Mereka merasa jalannya udah mentok sehingga bertahan dalam zona nyamannya. Yang selanjutnya, yang terakhir, mudah puas. Hidup sudah tenang dan nyaman. Orang-orang mengapa harus ditinggalkan? Mungkin itu kalimat dari yang sudah terlena dari zona nyaman. Padahal mungkin orang lain juga bisa menambahkan kehidupan yang kita miliki.
Apa kita artinya kurang bersyukur? Tentu saja tidak. Ingin melakukan perubahan bukan berarti kita tidak mensyukuri yang sudah ada. Dalam kasus tertentu, keluar dari zona nyaman untuk mencapai kehidupan yang lebih baik bukan berarti mengingkari nikmat Tuhan yang sementara ini. Orang-orang yang mudah puas cenderung berhenti di zona nyaman tanpa berambisi untuk berbuat hidupnya menjadi lebih baik lagi. Di sini juga mungkin itu juga yang merupakan faktor-faktor yang menghambat orang-orang ini tidak siap dengan perubahan dan masih terlena dengan zona nyaman. Mungkin saya akan juga menyebutkan faktor-faktor untuk kita keluar dari zona nyaman. Yang pertama adalah tekadkan niat untuk berubah dari dan keluar dari zona nyaman. Yang selanjutnya adalah temukan alasan paling kuat mengapa harus mencapai tujuan yang telah dibuat. Yang selanjutnya tulis kemungkinan buruk yang mungkin muncul di masa depan. Yang selanjutnya kenali kekuatan diri dan skenario paling buruk. Yang selanjutnya adalah membangun mental fokus. Yang selanjutnya juga berani berubah dan menerima perubahan. Mungkin sekian dari saya dapat deskripsikan yang buku yang telah dibaca dari poin-poin dari buku ini yang menjelaskan tentang zona nyaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.